وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Khairuddin azakumullah. Kita lanjutkan membaca syarah Asluddinul Islam wa Qaidatihi di majelis yang ke-7, pertemuan yang ke-7. Insyaallah ini pertemuan yang akhir, pertemuan yang terakhir. Di pertemuan sebelumnya Syekh Abdul Rahman rahimahullah menyebutkan adanya sebuah kasus yang terjadi di masa Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana kasus ini dijadikan dalih syubhat Syekhul Islam tawakuf secara mutlak, ya, dari mengkafirkan pelaku syirik akbar, sehingga seakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini bertentangan dengan apa yang digariskan oleh Syekh Muhammad rahimahullah, terutama di dalam asas terbesar Islam ini. Barakallahu fikum. Ya, ini dijadikan syubhat, dijadikan dalih bahwa kita mestinya juga menahan diri dari mengkafirkan pelaku ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pelaku kesyirikan. Tapi mereka lupa, orang-orang yang menjadikan ucapan Syekhul Islam dalam kejadian ini, mereka lupa bagaimana ucapan Syekhul Islam yang selengkapnya, bahwa Syekhul Islam memberikan keterangan beliau, kenapa beliau tawakuf, beliau menahan diri dari menjatuhkan vonis kafir terhadap pelaku kesyirikan, yaitu sampai hujjah penjelasan dakwah menjangkau mereka. Terlebih lagi bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri di dalam kejadian ini beliau menyebutkan di halaman-halaman berikutnya dari kitab Al-Istighatsah, ternyata para ulama di zaman itu mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan syirik akbar di zaman tersebut, menyebut, ya, bahwa jihad mereka tidak syar'i, jihad mereka tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, bukan jihad yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa faktor-faktor untuk mendatangkan pertolongan Allah tidak ada, bahwa kerusakan yang ditimbulkan, keburukan yang ditimbulkan lebih besar, justru yang itu menimbulkan kerusakan dan keburukan, dan bahwa jihad mereka itu tidak berpahala dunia akhirat, ya. Di sisi lain mereka juga, ya, orang-orang yang menjadikan ucapan Taimiyah ini sebagai syubhat, ini juga lupa bahwa vonis kafir yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apabila beliau mengatakan, ya, kecuali hujjah telah sampai kepada mereka,
kecuali dakwah telah sampai kepada mereka atau sampai dakwah menjangkau mereka, ini adalah vonis kafir yang sekaligus berakibat eksekusi. Ya, vonis kafir yang sekaligus berakibat apa? Eksekusi. Apakah itu eksekusi mati di dunia, eksekusi diperangi, ataupun berakibat penetapan azab di akhirat. Ya. Ini beliau sendiri sebutkan di kitab Al-Istighatsah itu di halaman 252. Beliau katakan, wa kadzalika takfiru haqqun lillahi fala yukaffaru ila man kaffarahu Allah wa rasuluhu. Wa aidan fa inna takfira asy-syakhsil muayyani wa jawaza qatlihi mauqufun ala an tablugha al-hujjah an-nabawiyyah allati yakfuru man khalafaha. Demikian juga vonis kafir itu adalah hak Allah. Memvonis kafir itu wewenang Allah. Maka tidak boleh ada seorang pun divonis kafir kecuali apabila dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini sudah kita baca sebelumnya. Ya, jika Anda mengetahui bahwa Allah mengkafirkan para ahlu syirik, melabeli mereka sebagai kafir di banyak ayat-ayat yang muhkamat, demikian juga sunnah Nabi SAW, maka kita juga wajib mengkafirkan mereka. Kita tidak mengkafirkan kecuali dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini perkataan Syekhul Islam di kitab yang sama. Demikian juga vonis kafir itu hak Allah, wewenang Allah. Tidak ada seorang pun dikafirkan kecuali siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Enggak boleh sembarangan mengkafirkan. Wa aidan, ditambah lagi, fa inna takfira syakhsil muayyan, vonis kafir terhadap pelaku kekafiran, wa jawaza qatlihi, sekaligus ya dibolehkannya mengeksekusi mati orang tersebut. Perhatikan. Ya, ditambah lagi bahwa sesungguhnya vonis kafir terhadap pelaku kekafiran serta bolehnya mengeksekusi mati orang tersebut mauqufun, dipersyaratkan ala an tablughul hujjah nabawiyah, dipersyaratkan hujjah, ya, dalil, keterangan dakwah telah sampai kepada orang tersebut, telah menjangkau orang tersebut. Hujjah allati yakfuru man khalafa, hujjah yang barang siapa menyelisihinya maka dia kafir. Paham ya? Jadi ini Syekhul Islam Taimiyah sendiri di kitab yang sama sudah menjelaskan kalau ada keterangan, ya, kita tidak mungkin mengkafirkan mereka, ya, kecuali hujjah telah menjangkau mereka, telah sampai kepada mereka, maka maksudnya itu adalah vonis kafir sekaligus apa? Eksekusi. Ya, bukan vonis kafir yang itu sekedar merupakan pendapat pribadi, keyakinan pribadi yang artinya kemudian seperti yang disebutkan ya di halaman 311 kemarin, ya, menyatakan itu jihadnya mereka enggak syar'i, ya, hanya menimbulkan kerusakan. Seperti kalau kita melihat orang dukun, ya, kita yakin dia kafir, kemudian dikatakan ya dia sholatnya tidak sah, kita nggak boleh bermakmum sama dia karena sholatnya aja nggak sah, ya, kita nggak boleh jadikan dia sebagai wali nikah. Kalau kita mau menikahi anak perempuannya nggak boleh dia jadi walinya, nggak sah, sama ya. Tapi persoalan dia dieksekusi mati ini dipersyaratkan apa? Nah, hujjah telah sampai kepada dia dan itu urusan pengadilan, ya, membutuhkan kepada proses pengadilan, ya. Ini juga jawaban yang kemarin ditanyakan, ya, apakah vonis kafir yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah itu vonis kafir yang, ya, yang mana? Nah, sekarang jawaban yang berikutnya yang disebutkan oleh
Syekh Abdul Rahman. Qultu, kata Syekh Abdul Rahman, fadzakara rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah sudah menyebutkan ma'aujabalahu, apa yang mengharuskan beliau, apa yang menjadikan beliau adam itlaqil kufri alaihim, apa yang menjadikan beliau menahan diri dari menjatuhkan vonis kafir terhadap mereka ala ta'yin khasah, terhadap para pelaku kekafiran itu secara khusus. Illa ba'dal bayani wal israr, kecuali apabila penjelasan telah sampai kepada mereka, kemudian israr, kemudian mereka tetap melakukan kekafiran, kesyirikan akbar itu. Jadi Syekhul Islam rahimahullah sendiri sudah menyebutkan hal yang mengharuskan beliau menahan diri dari menjatuhkan vonis kafir terhadap mereka, terhadap pelaku kesyirikan itu, kecuali setelah penjelasan sampai kepada mereka dan mereka tetap bertahan di atas kekafiran dan kesyirikannya. Apa? Alasan apa perkara hal yang mengharuskan beliau menahan diri dari memvonis mereka kafir? Fa innahu qad shara ummatan wahdahu. Yaitu karena beliau saat itu sendirian. Beliau saat itu apa? Sendirian. Li'anna minal ulama iman kaffarahu. Di antara para ulama bahkan ada yang memvonis beliau kafir. Di antara para ulama ada yang memvonis beliau kafir. Siapa? Al-Bakri. Al-Bakri yang kitabnya Al-Bakri yang kemudian dibantah oleh Syekhul Islam di kitab Al-Istighatsah ini. Demikian juga barakallahu fiik. Beberapa ulama yang mengkafirkan beliau, bahkan mengultimatum tobat siapapun yang mengikuti beliau, kalau tidak maka akan dipenjara. Yang menulis kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim siapa? Satsui. Yang menulis kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim siapa? Syadabil. Siapa? Badruddin siapa? Yang menulis kitab itu Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Badruddin siapa namanya? Saya kok lupa. Mesir. Itu termasuk yang siapa namanya? Termasuk yang mengkafirkan Syekhul Islam Taimiyah, dan beliau qadhi, beliau hakim saat itu, dan mengultimatum tobat murid-murid Ibnu Taimiyah. Siapa yang tak tobat, tak berlepas dari Ibnu Taimiyah, maka dipenjara oleh dia. Ibn Jamaah, Badruddin bin Jamaah. Badruddin bin Jamaah. Itu termasuk yang mengkafirkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Terkenal kitabnya. Baik. Jadi apa alasannya? Apa hal yang mengharuskan beliau menahan diri dari menjatuhkan vonis kafir terhadap pelaku syirik akbar, kecuali bayan telah sampai kepada mereka, penjelasan telah sampai kepada mereka, dan mereka para pelaku syirik akbar itu tetap melakukan kesyirikannya, bertahan dari kesyirikannya. Fa innahu qad shara ummatan wahdahu. Beliau itu sendirian. Beliau telah menjadi seorang umat yang sendirian. Ya, minal ulama mengkafarahu, bahkan di antara para ulama ada yang mengkafirkan beliau. Sebab apa beliau dikafirkan? Binahyihi lahum 'anil syirki fil ibadah.
Sebab beliau melarang masyarakat melakukan kesyirikan dalam ibadah, melarang masyarakat berbuat kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kenapa? Fala yumkinu an yu'amilahum bimithli ma qalu. Maka tidak mungkin beliau akan memperlakukan mereka dengan perlakuan yang sama. Ya. Tidak mungkin. Beliau dikafirkan oleh mereka, maka beliau balas juga dengan mengkafirkan. Ini juga disebutkan di kitab Al-Istighatsah alasan ini. Alasan Syekhul Islam Taimiyah ini disebutkan juga di kitab Al-Istighatsah, kitab yang sama. Ya. Kata beliau, dimulai dari halaman 251, wa a'immatus sunnati wal jamaah wa ahlul ilmi wal iman, ya, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, fihimul ilmu wal adlu wal rahmah. Mereka itu menyandang keistimewaan, menyandang kemuliaan ilmu, adil, dan rahmah. Ini ciri khas ulama ahlu sunnah. Mereka alim, mereka adil dalam memutuskan hukum, dalam memvonis dan sebagainya, dan mereka rahmah. Faya'lamuna al-haqqa alladhi yakununa bihi muwafiqina lis-sunnah salimina minal bid'ah. Mereka mengetahui kebenaran yang menjadikan mereka itu sejalan dengan sunnah dan selamat dari bid'ah. Ini ilmu mereka. Ilmu mereka menjadikan mereka itu selaras dengan sunnah, selamat dari bid'ah. Wa ya'diluna 'ala man kharaja minha walau zalamahum. Dan mereka adil terhadap siapa yang keluar dari sunnah meskipun orang yang keluar dari sunnah itu menzalimi mereka. Kemudian beliau bawakan ayat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist, dan seterusnya. Wa yarhamuna al-khalqa. Mereka ulama ahlu sunnah itu, satu, mengetahui ilmu yang menjadikan mereka selaras dengan sunnah dan selamat dari bid'ah. Dua, mereka adil dalam menghukumi, memperlakukan orang-orang yang keluar dari sunnah. Tiga, yarhamunal khalqa. Mereka orang-orang yang mengasihi dan menyayangi sesama manusia. Fayuriduna lahumul khair wal huda wal ilm. Bukti kasih sayang mereka kepada manusia, kepada orang lain, mereka menginginkan kebaikan, hidayah, dan ilmu untuk orang lain. La yaqsiduna syarr lahum ibtida'an. Tidak pernah, ya, menyulut api keburukan untuk orang lain. Bal idza aqabuhum wa bayyanu khata'ahum wa jahlahum wa dhulmahum. Dan apabila terpaksa ulama ahlu sunnah itu harus menghukum mereka, menghukum orang lain, menjelaskan kekeliruan orang lain, menjelaskan kejahilan mereka atau kezaliman orang lain, kana qasduhum bidzalika bayanal haqq wa rahmatul haqq wal amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ya, maka tujuan mereka menghukum orang yang keluar dari sunnah, menjelaskan kekeliruan, kejahilan dan kezaliman mereka adalah untuk menjelaskan kebenaran. Tujuannya adalah untuk merahmati mereka. Tujuannya adalah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wa ayyakuna dinu kulluhu lillah. Tujuannya adalah agar seluruh amal itu diikhlaskan lillah, wa antakuna kalimatullahi al-ulya. Dan tujuannya adalah untuk menjunjung tinggi kalimat tauhid. Kemudian beliau bawakan perkataan, ya, Fudail bin Iyad, ya. Kemudian beliau mengatakan setelahnya, falihada, oleh karenanya
kana ahlus sunnah, kana ahlul ilmi was sunnah. Oleh karena inilah bahwa ahlus sunnah itu ciri-cirinya ilmu, keadilan dan rahmat. Ya. Ilmu apa? Keadilan dan rahmat. Ilmu yang menjadikan mereka selaras dengan sunnah, selamat dari bid'ah. Keadilan dalam menghukumi orang-orang yang keluar dari sunnah. Keadilan dalam menyikapi orang-orang yang zalim. Dan rahmat ya terhadap sesama makhluk. Ya, bahkan ketika menghukum orang yang keliru, menjelaskan kekeliruan mereka dan kebodohan mereka pun, ahlu sunnah itu tujuannya adalah untuk menjelaskan kebenaran. Ya, tujuannya adalah agar menjunjung tinggi kalimat Allah, menjunjung tinggi kalimat tauhid. Tujuannya adalah agar seluruh amal itu ikhlaskan lillah. Tujuannya adalah untuk menyayangi mereka, mengasihi mereka. Tujuannya adalah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, ahlu sunnah wal jamaah la yukaffiruna man khalafahum. Ahlu sunnah tidak mengkafirkan siapa yang menyelisih mereka. Kenapa? Mengkafirkan itu hak Allah dan Rasulnya. Ya, ahlu sunnah tidak mengkafirkan siapapun kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun orang itu ya tidak berselisih dengan ahlu sunnah. Kalau dia dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, tetap ahlu sunnah akan mengkafirkannya. Seandainya ada orang yang menyelisih ahlu sunnah tapi tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, ahlu sunnah tidak akan mengkafirkan. Ya, sebaliknya ada orang yang tidak berselisih dengan ahlu sunnah tapi dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ahlu sunnah akan mengkafirkannya. Oleh karenanya ahlu sunnah la yukaffiruna man khalafahum, tidak mengkafirkan siapapun yang menyelisih mereka. Wa in kana dzalikal mukhalifu yukaffiruhu, meskipun orang yang menyelisih ahlu sunnah itu mengkafirkan ahlu sunnah. Ya, kenapa? Li'annal kufra hukmun syar'i, karena vonis kafir itu hukum syar'i. Vonis kafir itu hukum syariat, hak Allah dan Rasulnya. Falaisa lil insani an yu'aqiba bimithlihi, tidak boleh bagi seseorang itu membalas orang lain ya semisal dengan perlakuan orang lain terhadap dirinya. Orang lain mengkafirkan dia, balas kafirkan. Ya, tidak, tetapi mengkafirkan itu hukum syar'i. Siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ahlu sunnah akan mengkafirkan orang tersebut. Siapa yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ahlu sunnah tidak akan mengkafirkan orang tersebut. Ya. Tidak boleh seseorang menghukum, ya, menghukum, membalas orang lain karena dengan apa? Hukuman yang sama. Ya, dengan perlakuan yang sama. Kaman kadzdzaba 'alaik wa zada bi ahlik laisa lakan takdziba 'alai wa tazniya bi ahli. Contohnya, kalau ada orang ya yang berdusta kepadamu, kamu enggak boleh dusta sama dia. Dia dusta sama saya, ya udah saya dusta sama dia. Ya, zana bi ahlik, dia ya menzinahi ya keluargaku, maka aku balas, aku akan zinahi keluarga dia. Boleh enggak? Nah, sama. Dia kafirkan aku balas dia kafirkan. Ya. Dia bohong sama aku balas aku bohong sama dia. Dia menzinahi keluargaku, aku zinahi keluarga dia. Dia kafirkan aku kafirkan dia. Ya, tidak boleh. Ahlus sunnah tidak begitu. Falaisa laka an takdziba 'alai wa tasniya bi ahli annal kadzib wa zina haramun hakillah. Ya. Karena berdusta dan berzina itu haram, melanggar melanggar kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika takfir, demikian juga vonis kafir. Haqqun lillah, itu hak Allah. Qala yukaffaru illa man kaffara Allah wa rasuluh. Tidak boleh seseorang dikafirkan kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa aidan, ditambah lagi fa inna takfira syakhsul muayyan, namanya vonis kafir terhadap pelaku kesyirikan akbar dan kafiran akbar, wa jawaza fadlihi. Berikut bolehnya mengeksekusi orang tersebut, pelaku kekafiran tersebut, mauqufun ala tablughul hujjah nabawiyah allati yakfuru man khalafaha. Disyaratkan ya hujjah telah menjangkau orang tersebut. Nah.
Jadi ini jawaban Syekh Abdul Rahman. Itu keterangan sudah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah sendiri. Itu kaidah Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Istighatsah, bahkan beliau mengatakan itu adalah kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Maka itu kunci pertama. Kalau ada orang mendatangkan syubhat, dan syubhat itu dia kutip dari perkataan seorang ulama sunnah, maka tanyakan itu di kitab apa. Lalu antum cari di kitab itu, antum baca kitab itu. Ya, antum baca sebelum kalimat itu, sebelum paragraf itu, dan sesudah paragraf itu. Jawabannya ada di situ. Itu jawaban pertama, langkah pertama. Wah, kadang ketika kita membaca itu harus lengkap. Satu kitab kadang kita baca semua. Ya, karena namanya ahlu syubhat, ya, penyebar syubhat itu kadang pinter dia. Sebagaimana sudah disebutkan di Kasfus Syubuhat kan, dia pinter dia. Cara mencomot syubhat itu pinter. Cara menghapus mana yang harus dihapus, mana yang enggak boleh dihapus dari kalimat ulama itu dia pinter dia. Ya, mengharuskan kita kerja keras ya, untuk membaca kitab itu, karena harus kita baca seluruhnya. Ya. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman, kama jara li Syekhina Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Sebagaimana hal itu juga dialami oleh guru kami Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah taala. Syekh Muhammad rahimahullah juga mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Fi ibtida'i dakwatihi, di awal dakwah beliau. Di awal dakwah beliau. Ya, sehingganya beliau tidak apa? Beliau tidak terang-terangan, ya, langsung menjatuhkan vonis kafir sekaligus eksekusi perang terhadap pelaku kesyirikan, tidak. Fa innahu idza sami'ahum yad'una Zaid bin Al-Khattab. Syekh Muhammad rahimahullah ketika mendengar orang yang berdoa kepada kuburan Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, qala, Syekh Muhammad hanya mengatakan Allahu khairum min Zaid. Syekh Muhammad ini mengatakan kepada mereka Allah lebih baik daripada Zaid. Seperti Nabi Yusuf, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua orang temanku di penjara, ya, sesembahan-sesembahan yang banyak itu, berhala-berhala yang banyak itu, yang mereka berbeda-beda itu lebih baik, ataukah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa lagi Maha Kuat yang lebih baik? Nabi Yusuf juga begitu ketika berdakwah di penjara itu. Syekh Muhammad ketika mendengar orang berdoa kepada kuburan, minta kepada kuburan Zaid bin Khattab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab apa? Katakan apa? Allah lebih baik daripada Zaid. Tamrinan lahum ala nafsi syirki. Beliau bertahap dalam apa? Berusaha untuk membiasakan masyarakat itu meninggalkan kesyirikan. Bilinil kalam, dengan kalimat-kalimat yang lunak. Dengan kalimat-kalimat yang lunak. Kenapa? Nadharan ilal maslahah. Hal itu beliau menimbang kepada kemaslahatan. Wa adamin nufrah, supaya orang tidak lari dari dakwah beliau. Kenapa? Beliau sendirian. Di awal dakwah beliau sendirian. Oleh karenanya di kesempatan yang lain, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menyinggung orang-orang yang beribadah kepada kuburan Zaid bin Khattab, beliau vonis kafir mereka. Nah, beliau vonis kafir mereka. Beliau sudah kuat, memiliki pasukan. Ya, penjelasan hujah telah sampai kepada mereka. Cukup mengatakan Allah lebih baik daripada Zaid, ini hujah telah sampai kepada mereka. Ya, hujah telah sampai kepada mereka. Wallahu subhanahu a'lam.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Oh, Syekh Muhammad aja bilang sayyidina Muhammad. Kata siapa? Ya kan? Kata siapa bilang sayyidina Muhammad enggak boleh? Ini Syekh Muhammad. Ya. Tapi kata siapa itu orang-orang ya? Orang-orang Wahabi itu enggak pakai sayyidina itu. Mereka mengharamkan kalau sholawat sayyidina Muhammad katanya. Ya kan? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ya, setiap beliau menutup apa? Menutup ceramah, menutup tulisan, ya, menutup buku, beliau akan tutup dengan salawat. Ya, beliau tutup dengan Allahu a'lam sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, begitu. Ya. Alhamdulillah. Ya, ini terakhir, majelis terakhir. Ya, dan ini sudah selesai alhamdulillah dalam 7 pertemuan. Ada pertanyaan? Alhamdulillah kita sudah selesai. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, gantian saya yang tanya. Saya nanya sekarang. Pertanyaan pertama. Apa hukum menutup majelis, menutup ya ceramah, menutup tulisan-tulisan ya buku yang ditulis dengan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa hukumnya? Ya Allah, siapa yang bisa jawab? Apa hukum menutup majelis, menutup pengajian, menutup buku yang ditulis dengan salawat kepada Nabi? Apa hukumnya? Ya Allah. Lima. Kalau sampai 5 hitungan 5 mundur gak ada yang jawab, hadiahnya berpindah ke saya. 4. Ya, hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kurang tepat. Kurang tepat. Ya. 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 Hukumnya apa? Ya. Ya. Ikra il hadis. Ikra il hadis. Mana artinya Ustaz? Oh, ini. Baik. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis di mana mereka tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi di dalam majelis itu, kecuali majelis itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Bila Allah mau maka akan menyiksa mereka, dan bila Allah mau maka akan mengampuni mereka. Apa? Derajat hadisnya? Imam Tirmizi mengatakan apa? Ingat saya hadisnya dhaif. Tirmizi mengatakan apa? Hasan atau apa? Tirmizi mengatakan. Ingat saya dhaif itu didhaifkan oleh Syekh Mukbil sini saya. Ya? Hah? Baik, insyaallah.
Tadi sudah hampir itu. Tadi ya. Hukumnya adalah apa? Mustahab. Hukumnya apa? Mustahab. Apabila ya dalilnya itu tidak mencapai derajat yang memungkinkan untuk dijadikan hujjah ya secara tersendiri, maka para ulama mereka tidak mengatakan sunnah tetapi mengatakan apa? Mustahab. Wa yustahabbu, mustahab. Ini derajat di bawah sunnah, di atas boleh ya, sangat dianjurkan. Sangat apa? Dianjurkan. Ya, fadhal. Masyaallah. Mustahab. Ya. Syukran. Berikutnya pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan yang kedua. Di antara ulama ada yang mengkafirkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Tadi saya sebutkan dua. Ya. Saya sebutkan tadi dua. Ya. Dua ulama yang sezaman dengan Ibnu Taimiyah mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Dan ada lagi yang ketiga, tapi zaman sesudahnya, ya, zaman murid-muridnya Ibnu Taimiyah, ya, namanya Al-Hisni, penulis kitab Kifayatul Akhyar. Tapi diriwayatkan konon bertaubat. Ya, suatu ketika Al-Hisni datang ke Masjid Damaskus. Dia sudah dikenal karena dia ulama. Taqiyuddin Hisni, ulama besar Syafi'iyah, datang ke Masjid Damaskus, duduk sendirian di salah satu tiang masjid. Lalu ada orang datang, ya, anta Bakar Hisni, kamu Abu Bakar Hisni yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah? Dia bilang na'am, katanya. Maka benar. Maka kata orang itu, demi Allah, kata, guru-gurumu saja itu hanyalah, kalau tidak salah mengatakan begitu, guru-gurumu saja itu hanyalah debu yang nempel di sendal murid-muridnya Ibnu Taimiyah. Ya, guru-gurumu saja itu hanya debu kotoran yang nempel di sendalnya murid-murid Ibnu Taimiyah. Dan tidak ada yang menggubris beliau. Padahal dia ulama besar. Ya, di kalangan Syafi'iyah beliau digelari Taqiyuddin, ulama besar. Ya. Di Damaskus, kalau Damaskus itu adalah, kalau bahasa kita kandangnya, ya kan, basis masa Ibnu Taimiyah. Ya. Di Damaskus, meskipun Ibnu Taimiyah sudah wafat masih, ya. Kemudian Ibnu siapa? Al-Bazzar kemudian menulis kitab apa? Raddul Wafir. Bukan Al-Bazzar. Ya. Taqiyuddin Dimashqi menulis kitab Raddul Wafir. Ya. Halaman sama Syekhul Raddul Wafir, halaman sama Syekhul Islam kafir. Ya, bantahan kepada orang yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Ya. Taqiyuddin Dimashqi. Ya. Ibnu Nasr kalau tidak salah namanya. Ibnu Nasir Dimashqi. Ya. Jadi beliau memang seorang yang apa? Kontroversif namanya itu, ya. Pertanyaannya, ya, siapa tadi? Dua ulama yang sudah disebutkan mengkafirkan Ibnu Taimiyah tadi. Ya, siapa? Imam Badruddin bin Jamaah bin Al-Bakri. Dan Al-Bakri, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Nah, yang lain kenapa diam saja, tidak ikut menjawab nih dari kemarin-kemarin? Ya. Menyemangatin temannya terus, ayo siapa aja. Ya. Jadi santri itu harus berlatih berani untuk, ya, menjawab. Kalau di Yaman majelis begini ini mesti selalu ada pertanyaan.
sebelum mulai pelajaran itu ada pertanyaan pelajaran yang sebelumnya. Ya, semua harus bisa jawab. Itu kalau yang nggak jawab, ya diam aja. 3 kali pertemuan nggak jawab itu nanti dibiarkan aja. Lu mau datang ya situ, nggak datang ya situ. Ya, lu mau nyatet situ, mau jawab ya situ, nggak jawab ya situ, dibiarin aja. Sama gurunya dicuekin aja. Ya, sering akhirnya ditanya, antum mana? Kamu masih sama kita? Sering ditanya gitu. Ya, itu mana? Kamu masih sama kita? Katanya. Ya, kenapa? Karena diam aja. Ya, ditanya nggak jawab. Ya, sampai 3 kali pertemuan. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Kemarin ya tadi kita sebutkan bahwa ucapan Ibnu Taimiyah ini ada di kitab apa? Al-Istighatsah. Ada di kitab Al-Istighatsah. Nah, ini sekarang pertanyaan khusus untuk di balik tirai. Ya, ada jamaah di balik tirai. Ya. Ada jamaah ummahat dan akhwat di balik tirai ya. Ini ada pertanyaan khusus untuk mereka. Gantian. Ini yang bapak-bapak, yang ikhwan-ikhwan memberi kesempatan. Pertanyaan, mana saya sebutkan bahwa kitab yang ucapan Ibnu Taimiyah itu ada di kitab Al-Istighatsah. Ya. Dan saya singgung bahwa ada ulama yang membuat ringkasan kitab Al-Istighatsah itu sampai di penjara. Gara-gara membuat ringkasan kitab Al-Istighatsah itu sampai di penjara. Nah, ayo ummahat wal akhwat yang bisa jawab siapa? Siapa nama ulama itu? Siapa nama ulama tersebut yang membuat ringkasan kitab Al-Istighatsah ini? Ya, sampai gara-gara itu alim tersebut di penjara. Terkenal namanya. Ya. Ayo, ummahat wal akhwat, siapa yang bisa jawab? Ya, siapa? Tayyib, jawab, silakan. Dijawab. Siapa yang bisa jawab, silakan. Harus ada suara yang terdengar ya, nggak boleh kalam nafsi. Ya. Syekh Abdurrahman? Nah, bukan. Kalau namanya Mang Abdurrahman, meskipun kemarin yang saya sebut bukan, saya sebut nama terkenalnya, ya. Tapi karena namanya juga nama aslinya bukan Abdurrahman, ya enggak. Ya kan ada ulama terkenal pakai nama terkenalnya kan, Bukhari misalkan, terkenal pakai nama Imam Bukhari. Nama aslinya kan bukan Al-Imam Al-Bukhari kan, ya Muhammad ibn Ismail, nama aslinya Muhammad. Nah ini kemarin saya sebut nama terkenalnya. Ya. Tapi nama aslinya bukan Abdurrahman. Ya. Siapa? Sudah dikasih clue itu. Masih yang akhwat semua 3 kesempatan. Ibnu Katsir, Hasan subhanallahi fikum. Ibnu Katsir. Siapa nama Ibnu Katsir? Nah, saya kasih clue tadi Bukhari karena ada mirip-miripnya. Nama aslinya siapa? Ini kasihkan di balik tirai sana. Jazakallahu khair. Siapa yang tahu nama Ibnu Katsir, nama aslinya? Tahu Ustaz, nanti saya cek dulu di Dukcapil ada mana. Siapa nama aslinya Ibnu Katsir? Kalau Bukhari siapa tadi nama aslinya? Muhammad ibn Ismail. Kalau Ibnu Katsir Ismail bin Umar. Ismail bin Umar. Ismail bin Umar Ibn Katsir Abul Fida Asy-Syafi'i. Mazhab beliau Syafi'i, Ibnu Katsir. Mazhab beliau Syafi'iyah. Ibnu Katsir yang nulis kitab apa? Nulis kitab apa? Tafsir Ibnu Katsir yang terkenal. Iya. Satu lagi untuk ummahat wa akhwat, satu pertanyaan lagi. Ya. Tadi kita baca Syekhul Islam Utsaimin menyebutkan
Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki 3 ciri khusus. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki 3 ciri khusus. Nanti kita baca tadi. Ya. Coba sebutkan. Siapa yang bisa bersuara? Sebutkan 3 ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di majelis ini. Ya. Beliau mempunyai ilmu atau alim, terus adil, juga mengasihi sesama manusia. Ahsan, barakallahu fiik. Baik, ya, apa? Ciri khas Ahlus Sunnah apa? Berilmu, adil dan rahmah, mengasihi sesama manusia. Baik. Ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Hah? Gimana? Kalau ada pertanyaan silakan. Oh, masih ada pertanyaan lagi? Ya. Tapi kotak kuenya udah habis. Kotak kuenya udah habis. Ya. Nanti hadiahnya minta sama panitia ya. Ya. Lama sekali di Pontianak. Iya. Ya. Kapan itu Padang apa Sampit? Itu orang Padang apa orang Sampit, Mas Edi? Ya. Orang Sampit. Ya, orang Sampit kapan? Ini di Pontianak aja lama. Orang Pontianak itu betah sama saya. Orang Sampit dulu cuma 1 malam aja nggak betah sama saya. Ya. Ya. Satu pertanyaan ya. Katanya ada yang mau jawab kan? Satu pertanyaan. Baik. Satu pertanyaan. Nanti hadiahnya minta sama panitia, sama Ustadz Ribu. Ya. Boleh pokoknya minta sama Ustadz Ribu. Ya. Kemarin kita menyebutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, perbedaan antara ahlu tauhid was sunnah dan ahlul jahl wal ghulu. Ya. Pertanyaannya, ya, apa dalil? Ya, oh masya Allah, Ustadz Ribu langsung dijabanin, kotak kuenya datang. Langsung dijabanin, kotak kuenya datang. Ya. Apa dalil? Ya, apa saya sebutkan bahwasanya istilah ahlu tauhid, istilah tauhid itu istilah salafiyah athariyah. Dan saya sebutkan 2 dalil kemarin. Ya. Sebutkan, ya, satu saja dari 2 dalil itu. Satu saja dari 2 dalil itu. Ya. Ibnu Taimiyah mengatakan, fa ahlu tauhid was sunnah. Istilah ahli tauhid was sunnah. Istilah ahli tauhid ini istilah yang salafiyah athariyah, sudah dipakai oleh Nabi SAW, oleh para sahabat. Nah, itu butuh dalil, butuh validasi, butuh dalil yang valid. Ya, butuh dalil yang valid. Nah, coba sebutkan satu aja. Kemarin saya sebutkan 2. Ya. Saat Umar menanggapi ini, saat yang orang yang menolak membayar zakat di saat Khalifah Abu Bakar. Yang dibilang bahwa mereka ini bukan meninggalkan tauhid. Ya. Istilah tauhid sudah dipakai. Salah satunya dalil Umar ketika membicarakan tentang orang yang menolak bayar zakat. Ya. Kenapa mereka diperangi padahal mereka tidak meninggalkan tauhid? Padahal mereka tidak meninggalkan apa? Tauhid. Ya, masih ada 2 lagi dalil. Fadhal. Barakallahu fiik. Masih ada lagi 2 lagi dalil. Kemarin saya sebutkan. Ya. Wa'alaikum. Amin. Hayatullah. Baik. Masih ada lagi 2 dalil.
Ya, kalau yang online nggak bisa jawab ya nanti ya, karena ongkirnya lebih gede dari ini kotak kuenya. Masih ada 2 dalil lagi yang ummahat dan akhwat, bisa nyebutkan salah satu lagi dari 2 dalil. Ini penting. Istilah tauhid dan istilah ahli tauhid itu sudah ada di sejak zaman Nabi SAW. Saya sebutkan dalilnya kemarin ya, 3 berarti termasuk sama kisah Umar itu Ibnu Khattab. Ya, saya sebutkan 2. Ayo yang akhwat wal ummahat. Yang akhwat wal ummahat. Tadi minta pertanyaan di sini. Ayo, masya Allah itu ya bisa jawab. Barakallahu fiik. Kalau akhwat wal ummahat ya, ngitungnya bukan dari 5 ya, ngitungnya dari 4 ya, 4 ya, 3 2, kalau tidak mampu baru 1. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kalau nggak mampu baru 1. Ustaz Suri senyum-senyum. Bagaimana menyerah ini? Ya. Apa? Antum apa? Antum sudah ngacung, nggak jadi jawab? Lupa sama pertanyaan? Ya, apa dalil istilah tauhid dan ahli tauhid itu sudah ada sejak zaman Nabi, sudah dipakai oleh Nabi SAW dan para sahabat. Itu disebutkan 1 tentang Umar bin Khattab. Ya, apa tadi? Antum sudah angkat jari tadi, kenapa jadi lupa ya? Itu yang sana lagi sibuk cari kebaikan di mana kemarin ya? Ya? Hadis yang menceritakan tentang orang yang hidup sebelum zaman Nabi yang ingin mayatnya dibakar terus disebarkan. Nah, Nabi mengatakan apa? Dan dia adalah bagian dari ahli tauhid. Na'am kana min ahli tauhid. Barakallahu fiik. Insyaallah. Borong aja pokoknya. Ya. Baik, masih 1 lagi ummahatul akhwat, tenang aja, masih ada 1 kotak lagi. Ya, ini pertanyaan untuk ummahatul akhwat. Ya. Pertanyaan untuk ummahatul akhwat. Ya. Ini pertanyaannya kalau berkaitan dengan pelajaran ini, masya Allah ya. Asas Islam ada 2, dan golongan yang menyimpang atau menyelisihi asas Islam kemarin sudah disebutkan. Pertanyaannya untuk akhwatul umatnya, ya, berapa golongan yang disebut oleh Syekh Muhammad? Berapa golongan yang disebut oleh Syekh Muhammad menyelisihi dan menyimpang dari asas Islam ini? Berapa golongan yang disebut oleh Syekh Muhammad? Iya, masya Allah, yang jawab 10 itu. 1 aja sebutkan. Dari 10 golongan itu sebutkan 1 aja coba. Kalau ibu-ibu tuh kalau masalah hitung-hitungan angka-angka gitu cepat. Apa dia ingat terus dia. Ya. Ingat terus dia. Ya, kasihkan. Siapa tadi yang menjawab 10 dihadiahin kotak kue. Ya. 1 aja sebutkan. Ya. Golongan yang apa? Ya, masya Allah. Golongan yang tidak apa? Tidak cinta kepada tauhid. Ya, tidak mencintai tauhid. Ya, nggak boleh. Ya, sama tauhid itu cintanya sampai di surga. Ya, nggak boleh kalau cuma sehidup semati aja nggak boleh. Ya, yang tauhid itu cintanya sampai di surga. Wallahu ta'ala alam, natafi bihadzal qadar. Ya, saya sampaikan jazakumullah khairan kepada semua yang hadir, kepada para panitia, kepada pengurus masjid. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan antum semuanya, memberkahi usaha antum semuanya, memberkahi usia antum, memanjangkan usia kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada antum dan kepada saya sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin. Dan sebagai pesan penutup agar kita selalu ingat surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita harus selalu ingat tentang ilmu dan iman, selalu ingat harus beramal saleh, selalu ingat kewajiban untuk mengajak orang lain kepada kebenaran dan kebaikan, serta untuk selalu bersabar. Ya, wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammadin wasallam. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.